kan sekarang tetap dong di KTP itu kan ada identitas agama. Kalau menurut Ko Denis sama Ko Brian, masih penting nggak sih sebenarnya identitas agama dalam KTP kita? Silakan. Silakan, Guru. Saking toleransinya ya, saling mempersilakan. Kesempatan dulu. Kayaknya ini minoritas itu yang mayoritas. Tentunya ada untuk hal-hal mulai dari legal dan lain-lain, sosial, tentunya penting ya. Itu penting. Tapi buat saya pribadi yang lebih penting bukan hanya agama apa yang kita peluk, tapi kenapa kita memeluknya. Karena di Kristen sendiri, agama saya, banyak dari kita teman-teman Kristen yang kalau aku tanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Itu yang, oh ya, yang Tuhan kan ya, gitu kan. Jadi banyak dari kita yang teman-teman Kristen yang Kristen karena orang tuanya Kristen bawaan. Kalau Kristen kita KTP bilangnya tadi Kristen ya? KTP. Tapi saya selalu bilang gini, saya lebih respect orang yang mencari tahu kenapa dia percaya dan apa yang dia percaya. Artinya, jika demikian, perlu nggak tadi pertanyaan Virgi, di dalam identitas KTP itu harus dicantumkan agamanya apa? Perlu, karena kalau nanti menikah beda iman susah kalau enggak. Nah itu Virgi. Kalau Ko Denis, gimana? Setuju nggak? Perlu nggak sih ada identitas agama di dalam KTP kita gitu? Kalau masalah dicantumkan di KTP-nya atau tidak, bagi sebagian orang mungkin nggak perlu. Tapi kalau bagi diri pribadinya, amat sangat perlu kalau kata saya. Kenapa? Karena itu nggak cuma jadi, oh kamu berarti bakal penampilannya kayak gini karena di KTP tulisannya Islam. Tapi kan lebih dari itu semua. Pandangan hidup, cara bersikap, cara ngambil keputusan, dan semuanya. Karena kalau misalkan nggak ada tuntunannya, kita apa selama ini ngarang gitu. Sedangkan contoh, pengen jadi pemain bola aja, belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Jelas Lionel Messi gitu kan. Kecuali kalau pengen jadi koki, ya belajarnya ke itu. Sedangkan kalau saya dulu mikirnya, mati bakal, sukses pengen, mulia pengen. Nggak cuma di dunia, tapi bahkan di setelah kematian. Bahagia juga pengen. Nah, ada orang-orang yang udah mengamalkan sukses, mulia, dan udah jadi manfaat, jadi kebahagiaan banyak orang. Beliau menjalankan apa yang diajarkan itu. Di dalam Islam ada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pernah menasehati, kalau pengen belajar, lebih baiklah belajar ke orang yang sudah mati, katanya. Bukan berarti dengan yang sudah masih hidup berarti tidak baik ya. Tapi kalau yang sudah mati, dia udah nggak bisa kena fitnah. Udah kelihatan hasil awalnya gimana, akhirnya seperti apa. Kalau yang sekarang masih hidup, mungkin saat ini dia bisa baik. Tapi bisa jadi ada kejadian yang membuat pada akhirnya, oh dia tidak layak untuk ditiru misalkan. Walaupun ya belajar memang dari siapa saja.